حي على الفلاح. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wal hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Para pemirsa Front TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari bulan suci Ramadan ini kecuali kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, dan mudah-mudahan juga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diampunkan dosa-dosanya dan tidak diharamkan dari keberkahan bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya memperoleh syafaatul uzmahnya nanti fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Ajwibatul Ghaliyah fi Aqidatil Firqatin Najiyah karangan Sayyidina Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit, di situ dituliskan bahwasanya termasuk hak dan kewajiban kita selaku umat Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di samping wajib menjalankan syariatnya, tunduk dan patuh terhadap syariatnya, memperjuangkan agamanya, kita juga wajib untuk mencintai beliau dan menghormati beliau serta mengagungkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nazira litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwakkiruh. Sesungguhnya kami utus engkau wahai Muhammad sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi peringatan, agar kalian semuanya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wa tu'azziru wa tuwakkiru, ay tujilluh wa tubalighuhu fit ta'zim. Dan agar kalian hormati, kalian agungkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ta'zimuhu min ta'zimillah, kama anna ta'atuhu ainu ta'atillah wa mahabbatuhu ainu mahabbatillah subhanahu wa ta'ala. Maka ta'zim kita, pengagungan kita, penghormatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka termasuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga taatnya kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Nabi Muhammad juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kankah Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam firman-Nya, man ata'ar rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dicintai dari orang tuanya, dari anaknya, bahkan dari manusia semuanya. Para pemirsa Front TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu sayang, banyak di antara anak-anak muda kita yang masih belum mengenal siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum tahu siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka tidak mengenal cinta kepada beliau atau pengagungan dan penghormatan kepada beliau. Yang ada justru mereka melecehkan,
bahkan merendahkan harkat dan martabat baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dapat melihat di tengah-tengah umat Islam beribadah dengan khusyuknya di bulan Ramadan harus dicederai, dibuat marah dengan banyaknya orang-orang yang menghina Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di media-media sosial. Lalu sekarang bagaimana hukumnya? Dalam pandangan Islam, orang yang sudah melecehkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditegaskan di dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib li Sayyidina Al-Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Sekarang bagaimana hukumnya? Dalam pandangan syariat Islam, orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari baik-baik kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tazirun qad kafartum ba'da imanikum. Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam firman-Nya, katakanlah, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayat Allah, terhadap rasul-rasulnya Allah kalian olok-olok? La ta'tazirun, kata Allah, jangan kalian mengada-ngada alasan. Kalian katakan, oh kami khilaf, oh kami tidak sengaja, oh kami tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menerima alasan tersebut. Allah sudah katakan, Allah cap langsung, la ta'tazirun. Jangan kalian mengada-ngada sebuah alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hukum dan pandangan fikih bahwasanya orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihukumi murtad, keluar dari agama. Kita dapat melihat umpama referensi kitab Fathul Qarib Al-Mujib, syarah daripada Matnut Takrib lil Imam Ibn Qasim Al-Ghazi. Di situ beliau menjelaskan definisi daripada murtad itu sendiri. Yang namanya murtad adalah orang yang qat'ul Islam. Mereka adalah orang yang memutuskan Islam biniyati kufrin, dengan niat kafir. Umpama seperti ini contohnya. Ada seseorang dalam hatinya berniat, besok saya akan keluar dari agama Islam. Maka pada waktu itu juga, hari itu juga, detik itu juga dia dihukumi murtad. Dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dengan niatnya dia sudah memutuskan Islam. Walaupun besok baru dia mau murtad. Au fi'li kufrin, atau pekerjaan kafir. Au qauli kufrin, atau pernyataan yang kafir. Sawa'un kana min jihatil istihza, walaupun dengan tujuan atau dengan niat mengolok-ngolok. Awil inat, atau dengan tujuan dia ini cengkal. Au i'tiqad, atau memang keyakinannya sudah berubah. Dan ulama sudah sepakat bahwasanya orang yang menghinakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Baik dia mengucapkannya dengan statementnya dia secara langsung, atau dia mengucapkannya di media sosial dan disaksikan oleh mata orang banyak, dilihat oleh orang banyak. Ini fenomena yang terjadi. Ini fenomena yang kita rasakan sekarang ini. Jadi sudah dihukumi murtad kalau dia beragama Islam. Bahkan kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala, faqala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul abillahi
wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap rasul-rasulnya kuntum tastahzi'un. Kalian mengolok-ngolok. La ta'tazirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalian mencari-cari alasan. Dengan kalian mengatakan, oh kami cuma bercanda. Oh kami tidak tahu. Oh kami tidak kenal. Allah sudah katakan, la ta'tazirun. Jangan kalian nyari-nyari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian sudah kafir setelah kalian menyatakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pekerjaan yang menyebabkan dia kafir, semisal dia sujud kepada berhala. Dia sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi kafir sebagaimana yang ditegaskan di dalam kitab Fathul Gharibul Mujib di Sayyidina Imam Ibn Qasim Al-Ghazzi. Maka kemudian bagaimana hukum yang berlaku ketika orang murtad keluar dari agama Islam? Di situ dikatakan, yustatabu halan, wajib diminta untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Di dalam kitab tersebut juga dijelaskan bahwasanya yang pertama kali dia harus mengucapkan syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Alat tertib. Dia ucapkan pertama kali syahadat kepada Allah. Dia ucapkan pertama kali, kedua kalinya syahadat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dibulak-balik. Enggak boleh dia mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah baru kemudian asyhadu alla ilaha illallah. Tidak sah maka hukumnya. Jadi harus sesuai tertib. Ini yang pertama kali. Dia ucapkan syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang kedua, dia wajib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, baru dia minta maaf kepada umat Islam. Karena yang kita lihat sekarang di media-media sosial, mereka hanya cukup meminta maaf kepada umat Islam, habis itu selesai perkara. Padahal tidak seperti itu. Kalau dia seorang muslim, dia mengucapkan kata-kata yang melecehkan, menghinakan Nabi Muhammad SAW, dia dihukumi murtad. Maka seharusnya dia pertama kali mengucapkan syahadah alla ilaha illallah. Yang kedua, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia baru meminta maaf kepada umat Islam. Dan dia jelaskan apa bentuk pelecehannya. Dia urut semuanya. Apa yang dia katakan di media-media sosial atau apa yang dia katakan secara langsung. Harus itu diurut. Kalau dia tidak mau, maka hukumnya dibunuh. Kalau dia tidak mau, masih tetap cengkal, tidak mau tobat, maka dibunuh, dipenggal kepalanya. Ini bahasanya syariat. Ini bahasanya kitab-kitab fikih. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwasanya agama Islam itu tidak langsung membunuh orang yang murtad. Kalau dia itu seorang yang muslim pertama kalinya. Tapi disuruh tobat dulu. Setelah dia tobat tidak mau, maka baru dibunuh. Dan kita bisa melihat sebuah kejadian di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Tatkala beliau mengutus Abu Musa al-Ash'ari sebagai staf beliau di negeri Irak. Datang seseorang kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan kepada orang tersebut, bagaimana keadaan sana? Keadaan Irak itu bagaimana? Orang ini mengatakan baik-baik saja. Bagaimana bisa baik-baik? Oh iya, ada kasus orang yang murtad, langsung kita bunuh. Apa jawaban Sayyidina Umar? Kenapa kalian tidak habastumuhu salasan? Kalian tidak tahan dulu dia 3 hari. Wa akaltumuhu raghifan, dan kalian kasih makan dia itu roti. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma inni
lam ahdur, walam a'mur, walam arda isbalagani. Ya Allah, aku tidak hadir di sana. Kedua, aku tidak menyuruh. Ketiga, aku tidak ridho ketika disampaikan hal ini kepadaku. Jadi ini sebuah bukti. Kalau di dalam agama Islam tidak langsung main hajar, tidak langsung main hantam. Disuruh taubat terlebih dahulu. Kalau dia tidak mau bertobat, baru dihukum pancung kepalanya. Nah sekarang bagaimana dengan yang kafir? Yang kafir sudah jelas. Hukumnya adalah hukum harbi, diperangi, dibunuh. Itu jelas. Kalau yang di dalam agama Islam saja, dia disuruh taubat, dia tidak mau taubat kemudian dibunuh, maka bagaimana dengan yang kafir? Sudah jelas-jelas hukumnya hukum harbi, dia diperangi, dia dibunuh, itu sudah jelas. Namun kita menyadari bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Di situ diatur di dalam undang-undang. Kita bisa melihat bahwasanya di pasal 29 ayat 2, negara menjamin kebebasan beragama. Agama apapun harus dijamin kebebasan beragamanya. Agama apapun tidak boleh dilecehkan syariatnya. Makanya diatur oleh undang-undang. Ada pasal-pasal tersendiri bagi orang-orang yang menghina atau melecehkan agama orang lain. Oleh karenanya, mari kita ajak para aparatur negara yang seagama dengan kita, seiman dengan kita, ketika Anda menghadapi kasus penistaan agama, maka Anda jalankan syariat Anda. Yang pertama, Anda minta dia untuk bertobat, bersyahadat Allah ilaha illallah, kemudian bertobat. Ketiga, baru minta maaf kepada umat Islam. Keempat, jalankan proses hukum yang berlaku. Karena kalau hukum tidak dijalankan, khawatirnya terjadi gejolak sosial. Kalau hanya sekedar minta maaf, dapat menyelesaikan masalah, maka hukum tidak berjalan. Padahal kita dapat melihat sanksi di dalam syariat terhadap orang yang melecehkan Nabi Muhammad ini sangat-sangat berat. Kemudian kita dapat melihat lagi, bagaimana sih status pernikahan orang yang murtad. Orang yang melecehkan, menghinakan Nabi Muhammad SAW. Atau menghinakan Al-Quran. Atau menghinakan syariat Allah. Atau menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Status pernikahannya di dalam syariat, di situ dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya andai kata dua-duanya ini murtad atau salah satunya murtad dan dia belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka nikahnya fasakh atau batal seketika itu juga. Dalam artian dia bukan suami istri, tidak diakui di dalam Islam, batal seketika itu juga. Adapun kalau dia sudah pernah melakukan hubungan badan, maka diperinci. Kalau andai kata dia ini kembali kepada Islam sebelum selesai masa iddah daripada istrinya, yaitu 3 kali sucian, maka pernikahannya ditetapkan, tidak perlu nikah yang baru. Namun kalau sudah selesai masa iddah istrinya, maka baru di situ dinikahkan kembali dengan nikah yang baru, mahar yang baru. Status hartanya bagaimana? Status hartanya mauquf, menggantung selama dia masih dalam keadaan murtad. Begitu juga persetubuhan terhadap istrinya tidak dibolehkan selama dia masih dalam keadaan murtad dan istrinya umpamanya dia seorang muslimah. Kemudian kalau dia sudah meninggal, hartanya ini menjadi fai'. Harta milik orang muslimin. Kemudian apalagi?
dia tidak boleh disolati, dia tidak dimandikan, dia juga tidak dikuburkan di kuburan orang-orang Islam. Coba kita lihat bagaimana dahsyatnya orang yang keluar dari agama Islam karena sebab perkataannya. Karena ulama sudah sepakat melecehkan Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan sebuah penistaan terhadap Nabi, dihukumi murtad, keluar dari agama Islam. Oleh karenanya, mari sama-sama kita perhatikan betul-betul sebuah cerita yang ada di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah. Pada masa Hulagukan memimpin di daerah Mongol sana, ada seseorang yang menghina Nabi Muhammad SAW. Ketika kekaisaran Mongol pada waktu itu lagi membuat sebuah acara. Maka tiba-tiba ada seekor anjing. Dia berontak, langsung menerkam ini orang. Kemudian jamaah yang hadir di situ, mereka langsung mengatakan ini karena sebab engkau berbicara yang bukan-bukan terhadap Muhammad, kata mereka. Akhirnya ini orang bicara lagi, oh enggak, ini anjing instingnya kuat. Karena tadi ketika saya lagi ngomong, tangan saya nunjuk-nunjuk. Dia pikir saya mau memukul dia. Itu pikirannya dia. Akhirnya diikat lagi ini anjing. Dia ceramah lagi. Dia hinakan lagi Nabi Muhammad SAW. Akhirnya ini anjing, dia gigit ikatannya, dia lepas, dia terkam lehernya sampai ini orang meninggal. Dan ajaibnya di dalam kisah tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Ad-Durarul Kaminah, gara-gara sebab itu peristiwa 40.000 orang masuk Islam. Makanya saya katakan sebagai orang Islam dan Anda yang memeluk agama Islam, kalau Anda diam terhadap orang yang menistakan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau bahkan Anda tidak peduli, cuek-cuek saja, Anda tidak lebih hina daripada anjing tersebut. Anjing tersebut mulia karena sebab dia membunuh orang yang menghinakan Nabi Muhammad SAW. 40.000 orang masuk memeluk agama Islam. Para pemirsa Front TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di akhir saya berpesan, mari jaga lisan kita, jaga kelakuan kita. Jangan sampai kita menulis sebuah perkataan, kita menulis sebuah kalimat yang dapat mengeluarkan kita dari agama Islam, dari agama Allah. Kita harus ingat, jari kita, jari telunjuk ini yang biasa syahadat alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah di dalam tiap-tiap salatnya, pantang ini jari untuk menulis sebuah kalimat yang salah, kalimat yang batil, atau bahkan kalimat yang melecehkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari jaga betul-betul kita punya lisan. Mari jaga betul-betul kita punya kelakuan. Jangan sampai kelakuan kita dapat mengeluarkan kita dari agama Islam. Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan la yuqbala minhu." Orang yang mencari agama selain Islam maka dia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa Front TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati kita untuk terus istiqamah menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tanamkan rasa cinta ke dalam hati kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.